Saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini, bukan cuman omong-omong. Roy, semakin kesini semakin nampak kamu itu menunjukkan kebegoan kamu itu, Roy. Sudah memegang 5 bendel bukti asli ijazah asli. Itu kan bukan ijazah Bapak Jokowi yang kamu pegang itu, yang kata kamu bukti asli. Bukan ijazah Bapak Jokowi kan yang dipertanyakan itu kan kalian sudah pernah nggak megang dan lihat ijazah asli Bapak Jokowi? Kan itu bukannya ditanyakan sudah pernah memegang atau melihat ijazah orang nggak? Teman tahu semua dalam hukum fotokopi bukan bukti, clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau. Aku sependapat sekarang sama Roy Suryo yang ini nih. Ini benar, ini baru pakar telematika. Tapi kalau Roy Suryo Jali itu penyebar fitnah itu. Sama Tifariatun, Gojal, Simon, ya kan? Ini yang benar Roy Suryo yang ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Panci ya, lagi-lagi si Panci, ya kan? Ya gimana lagi, banyak kali konten materi tentang si Panci ini, setiap hari bahkan, melimpah-limpah ya kan? Jadi teman-teman ya, si Panci ini di sela-sela, di sisa-sisa napasnya gitu ya, sebelum mendekam di balik jeruji besi, yang bersangkutan ini bukannya taubat atau menyadari perbuatannya, tetapi justru melayangkan serangan-serangan yang menurut saya itu ya kurang gimana gitu ya. Walaupun kita tahu bersama gitu loh, serangannya yang DUNGU itu tidak akan membuahkan hasil apapun gitu ya. Pasti yang bersangkutan akan tetap di penjara gitu ya. Terbaru ya, karena semua usaha dan upayanya yang telah dilakukan tapi nggak pernah membuahkan hasil, si Panci ini akhirnya menggiring opini bahwa dirinya telah mengumpulkan ya, atau di tangannya telah ada 5 ijazah asli teman Jokowi ya, satu fakultas dan juga pada saat lulusan yang sama. Dan katanya ijazah 5 teman Jokowi tersebut tidak sama dengan ijazah Jokowi. Aduh, Panci buktikan, jangan asal bacot doang gitu loh. Karena apa? Selama ini yang kau katakan satu pun tidak pernah ada yang benar. Jangankan satu, sepotong pun gak ada yang benar gitu loh. Jadi mana ada orang yang percaya dengan omonganmu Panci, kecuali kau menunjukkan. Aduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Waduh, kasihan. Pimpinan UGM sekarang ini semakin dipermalukan oleh sebagian alumninya sendiri. Kenapa? Lihat tuh. Sejumlah alumni UGM tahun 1985, baik dari Fakultas Kehutanan maupun fakultas-fakultas lainnya, menyerahkan ijazah asli mereka ke Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Rismon Sianipar, ke adik-adik kelas mereka, untuk dijadikan barang bukti saat nanti di pengadilan, menunjukkan ke para hakim, juga ke polisi, bahwa ijazah UGM alumni tahun 1985 seperti yang mereka miliki. Padahal sebelumnya Rektor UGM, pimpinan UGM termasuk Dekan Fakultas Kehutanan UGM sudah meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi alumni tahun 1985 dan ijazahnya seperti yang beredar
di media sosial atau media massa itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh UGM adalah kembali menunjukkan ke publik ijazah asli Pak Jokowi yang pernah dilegalisir di UGM, di Fakultas Kehutanan tentu saja. Tunjukkan bahwa sama dengan ijazah asli alumni UGM yang sekarang ini dimiliki atau berada di tangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau tidak sama, berarti UGM, rektor UGM atau pimpinan UGM termasuk di Fakultas Kehutanan sekarang itu melakukan kebohongan publik. Ini berbahaya untuk lembaga akademis. Tapi saya yakin bahwa Pak Jokowi pernah kuliah di UGM, di Fakultas Kehutanan, lulus tahun 1985, dan ijazah yang masih disimpan dan tidak mau ditunjukkan ke publik itu sama dengan ijazah teman-temannya yang sekarang ini ada sebagian di tangan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau ternyata Pak Jokowi ijazahnya itu tidak sama, itu berarti diragukan. Dan kalau diragukan berarti saya kasihan, saya prihatin, dan saya ikut malu sebagai bagian dari pendukung Jokowi yang kampanyekan Jokowi dulu ya. Bareskrim pun sebetulnya harus mengulang. Ya, kalau serius ya, kalau tidak mau dipercaya oleh publik bangsa ini, Bareskrim Mabes Polri juga harus kerja profesional dan ya tidak berada dalam tekanan politik. Untuk apa sih itu? Ini kan polisi dibiayai oleh rakyat. Jadi harus patuh pada aturan, tegakkan profesionalisme dan aturan itu sendiri gitu. Tunjukkan, akui bahwa kalau ijazah yang asli tahun 1985 seperti yang dimiliki oleh alumni tahun 1985 yang sebagian berada di tangan Pak Roy Suryo. Waduh, ya jangan bangga dan percaya dulu dengan omongannya si Panci, ya kan? Kita itu menilai seseorang harus melihat track recordnya, atau istilahnya Abah itu rekam jejak, ya kan? Iyalah. Jangan langsung mengatakan bahwa UGM semakin dipermalukan karena ijazah teman-teman Pak Jokowi secara sukarela diberikan kepada si Panci, ya kan? Dan Jokowi pun juga sama, dia akan dipermalukan dan sebentar lagi akan kalah di persidangan. Jangan terburu-buru, itu adalah sebuah pernyataan yang sangat prematur. Buktikan dulu bahwa si Panci ini memang memegang 5 ijazah teman Pak Jokowi, dan juga buktikan bahwa ijazah kelima teman Pak Jokowi itu nggak sama dengan ijazahnya Pak Jokowi. Kalau cuma bacot aja, ya kan, banyak orang yang bisa, ya kan. Dan berdasarkan track record yang selama ini kita ketahui, si Panci ini 11-12 sama Abah Wan Ngibul. Lanjut. Sudah memegang 5 bendel bukti asli ijazah asli. Emang bego kamu ini, Roy. Terus kalau kalian sudah memegang 5 bendel ijazah asli milik orang lain yang katanya lulusan UGM tahun 1985, apa hubungannya dengan ijazah Bapak Jokowi? Itu kan bukan ijazah Bapak Jokowi yang kamu pegang itu, yang kata kamu bukti asli, bukan ijazah Bapak Jokowi kan yang dipertanyakan itu kan, kalian sudah pernah nggak megang dan lihat ijazah asli Bapak Jokowi? Kan itu bukannya ditanyakan sudah pernah memegang atau melihat ijazah orang nggak? Kan permasalahan ini kan dengan kasus ijazah Bapak Jokowi, kenapa jadi kamu membanggakan bukti memegang ijazah orang lain yang katanya diserahkan kepada kalian? Bego. Jadi Roy yang bego ya. Kecuali misal kalian sudah ada menemukan ijazah asli
yang lengkap, kata kamu kan lengkap itu dan ininya. Terus ijazah itu fotonya sama dengan yang beredar yang selama ini di sosial media yang kalian teliti. Terus ibaratkan tuh nomor ijazahnya 1120. Nah, fotonya sama tapi namanya bukan Bapak Jokowi, itu bisa jadi kalian banggakan lah. Kalau umpamanya ijazah orang yang kalian pegang katanya ijazah lulusan UGM tahun 85, ada yang dari Fakultas Kehutanan juga. Nah, ditinggal dilihat aja ijazah yang kamu pegang itu nomor ijazahnya berapa gitu loh. Itu loh Roy yang bego. Jadi tinggal dilihat aja Roy, ijazah yang kamu pegang yang ada 5 bendel itu, kamu tinggal lihat. Apalagi yang katanya lulusan Fakultas Kehutanan juga dari UGM, kamu tinggal lihat ijazah yang ada diserahkan ke kamu itu nomor ijazahnya berapa. Nah kan kalian tahu tuh nomor ijazah Bapak Jokowi kan yang beredar selama ini kan 1120 tuh. Nah jadi kamu tinggal lihat ijazah yang ada di tempat kalian itu, yang ada 5 bendel itu nomor ijazahnya berapa gitu loh. Bego. Nah terus kalau nomor ijazahnya umpamanya tidak 1120 lah, terus apa hubungannya dengan ijazah Bapak Jokowi? Kan tinggal lihat nomor ijazahnya aja. Nah kalau umpamanya ijazah Bapak Jokowi kan 1120. Nah ijazah yang ada 5 bendel yang kamu bilang itu, nah lihat nomor ijazahnya berapa, kamu tinggal konfirmasi aja ke UGM, benar nggak dengan nomor ijazah ini, terus foto dengan nama ini benar lulusan Fakultas UGM di Kehutanan. Nah tinggal tanyakan aja ke UGM, konfirmasi kalau memang benar. Nah lihat terdaftar nggak, ada nggak, begitu ya. Kalau seumpamanya kamu ibarat kecuali misalnya ya Roya yang bego ya, kamu ada memegang ijazah asli, fisiknya, analognya yang asli, terus nomor ijazahnya 1120, kemudian fotonya sama dengan beredar yang selama ini katanya foto Bapak Jokowi, nomor ijazahnya 1120, tapi namanya bukan Bapak Jokowi. Nah berarti di Fakultas Kehutanan tahun 85 itu ada 2 nomor ijazah yang 1120. Nah itu perlu dipertanyakan. Tapi kalau kamu ibaratkan tuh meneliti ijazah orang, apa memegang ijazah orang, ya kamu tinggal lihat aja nomor ijazahnya berapa. Kalau nomor ijazahnya tidak 1120, lah untuk apa juga dijadikan bukti? Itu kan menjadikan kalian bego. Terus kata kamu ijazah ini jelas, katanya ijazah yang kalian pegang ini yang diserahkan orang lulusan UGM ini yang tahun 85 ini jelas, lengkap, bukan fotokopi. Ya coba aja, coba kamu ibaratkan tuh Roy yang bego ya, coba ijazah yang ada 5 bendel yang kamu pegang itu yang diserahkan ke kalian itu, coba kalian fotokopi, pasti hasilnya fotokopi juga kan. Dan juga buat apa juga lagi ibaratkan tuh kowar-kowar mengatakan ada memegang ijazah asli punya orang lain. Kan sudah masalah ini kan kasusnya sudah penyidikan, tinggal menentukan siapa tersangkanya, bukan masalah penelitian ijazah lagi. Udah lambat. Oke ya Roy yang bego. Nah itu kalau kamu bilang itu asli, lah coba kamu fotokopi, pasti ada hasil fotokopinya. Nah terus yang perlu itu lihat nomor seri ijazahnya. Kalau nomor seri ijazahnya bukan 1120, nah berarti ibaratkan tuh memang dia lulusan di Fakultas Kehutanan UGM. Namanya siapa tinggal kamu konfirmasi ada nggak benar. Nah jangan-jangan tuh memang angkatan Bapak Jokowi juga itu yang ijazah yang 5 bendel yang kamu pegang itu. Semakin kamu itu Rea, semakin kowar-kowar menunjukkan itu ini di depan publik, itu semakin terang benerang. Nah, jelas kalau kalian itu selama ini ngaco. Udah ya Rea, pertahankan kebegoan kalian, oke? Saya tunjukkan nanti analisisnya. Jadi fakta ini, bukan cuman omong. Roy,
Semakin kesini semakin nampak kamu itu menunjukkan kebegoan kamu itu, Roy. Ya, silahkan. Kalau kamu kan ibaratkan tuh analisis, ada hasil analisisnya ijazah asli yang lulusan UGM tahun 85 yang diserahkan ke kamu yang asli kan. Silahkan aja. Semakin kamu menganalisis, Roy, itu semakin sebenarnya membuat kamu semakin terpuruk dan terpojok. Itu loh, Roy, sebenarnya. Ya kamu kan menganalisis kan ijazah orang, bukan ijazah Bapak Jokowi yang aslinya. Nah, jelas beda. Kalau kamu menganalisis, hasil analisisnya kamu memegang ijazah analognya yang asli punya orang, ya itu hasilnya akan beda dengan kamu menganalisis ijazah Bapak Jokowi yang mengambil di mengupload di sosial media. Dasar bego kamu ini, Roy. Jadi gini, Roy, ya, kamu itu sebenarnya terjebak lagi, Roy. Jujur, Roy, kamu itu semakin koar-koar, Roy, semakin kamu terjebak. Semakin itu pihak penegak hukum itu semakin bisa menjerat kamu, Roy. Jadi gini, Roy, ya, semakin kamu begitu berbicara begini, semakin kamu banyak memegang bukti ijazah asli lulusan UGM, apalagi Fakultas Kehutanan angkatan tahun 85, itu justru semakin akan akan mempermasalahkan kepada diri kamu sendiri, Roy. Kenapa jadi begitu, Roy? Lihat, Roy. Karena di Universitas Gadjah Mada UGM itu kan ada beberapa fakultas, ada kehutanan, ada yang lain-lain kan. Nomor ijazahnya pun berbeda-beda. Tapi kalau kamu semakin banyak, apalagi kata kamu 5 bandel, nah kan, ijazah UGM lulusan kehutanan, itu, Roy, semakin banyak kamu memegang ijazah aslinya punya orang lain yang bukan punya Bapak Jokowi, itu semakin semakin memojokkan kamu, Roy. Percaya deh, Roy. Nanti akan ditanya, ini atas nama ini nomor ijazahnya berapa? 11 sekian. Ini atas nama ini 11 sekian. Ini 11 sekian. Kan berurutan tuh untuk Fakultas Kehutanan UGM, ya kan? Nah, nanti sampai ke 19. Nah, terus nanti yang lulusan UGM di Fakultas Kehutanan yang 1120 punya siapa? Kata kamu kan punya Jokowi. Terus punya yang lulusan UGM di Fakultas Kehutanan 1121 siapa? 22 siapa? 23 siapa? Nanti lihat, malah terang benderang. Nanti dibuka oleh arsip oleh UGM nanti di pengadilan. Nah, nanti kan ada urutannya nih. Nomor sekian ini namanya nomor sekian, ini nomor ini sekian, ini nomor sekian, ini nomor sekian, ini kan ada itu, Gus. Roy, semakin banyak kamu, Roy, menganalisis, mengumpulkan ijazah-ijazah asli lulusan UGM Fakultas Kehutanan tahun 85, itu semakin akan memojokkan kamu, Roy. Bukan menyelamatkan kamu, Roy. Jadi kalau kamu menganalisis ibaratkan tuh ijazah orang yang lulusan UGM tahun 85, beda juga. Dia fakultas apa, ambil jurusan apa, kan beda-beda tuh bentuk ijazahnya kan, beda-beda kan. Nah, jadi tidak apa-apa, Roy, lanjutkan aja, Roy. Semakin kamu ibaratkan tuh banyak, jangan 5, Roy, kalau perlu tambah lagi, kalau perlu sampai 25. Jadi nanti dari 25 itu nanti akan terkumpul nomor urutnya 11, 12, 11, 13, 11, 14, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nanti di situ akan terurut, Roy. Nanti akan ketahuan siapa yang Bapak Jokowi, nanti arsipnya ada di UGM itu urutan nomor berapa. Terus teman-temannya lulusan UGM Fakultas Kehutanan tahun 85 yang namanya sekian urutan berapa. Itu ketahuan, Roy. Semakin bego kami nih, Roy. Iya, ini menarik sekali teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Mas Ia Jibril dalam 2 video yang telah dia buat dan kami sajikan secara berurutan barusan ya. Yang pertama sangat menarik sekali. Jangankan 5 ijazah asli teman Pak Jokowi, 1 jurusan dan 1 angkatan ya, dari universitas yang sama ya kan. Jangankan 5, 10, 20, 100, kalau sudah difotokopi, jadinya juga fotokopian. Fotokopiannya itu yang mau dianalisis.
Katanya kau ahli telematika, ahli telematika. Tapi kau sekarang secara tidak langsung setelah menganulir keahlianmu itu, ya kan? Karena kau sekarang sudah beralih ke analog. Ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi sebetulnya si Panci ini, ya kan, sama si krisis moneter kan selama ini mengaku dirinya ahli telepancika, kemudian ahli digital forensik, walaupun sebetulnya abal-abal, ya kan. Nah, begitu publik mulai mengetahui bahwa keahlian tersebut, ya kan, tidak dibutuhkan untuk meneliti ijazah Pak Jokowi yang merupakan produk analog, si Panci ini mulai menggeser serangannya, ya kan. Bukan lagi menempatkan dirinya sebagai seorang ahli digital, ahli telepancika, ya kan, maupun ahli digital forensik seperti halnya si krisis moneter, ya kan. Si Panci ini seolah-olah menemukan, ya kan, bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu secara kajian analog. Dari sini paham ya yang saya maksud ya. Walaupun omongan saya agak ngalor ngidul gitu ya. Intinya si Panci ini sudah terdesak. Dia nggak bisa membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi berdasarkan ilmu yang selama ini dia bangga-banggakan. Walaupun ya kita meragukan keahliannya. Dia sekarang mulai menjajaki sebuah kemungkinan dia bisa lepas dari jerat hukum melalui fakta-fakta analog gitulah kurang lebihnya. Kasian kali aku sama kau ini Panci. Lanjut. Fotonya Jokowi sekarang apa hasilnya? Ini not match, tidak cocok. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Terus kemudian cocoknya dan siapa? Nah, saya memeriksa banyak foto. Ini masuklah foto seseorang namanya. Secanggih apapun teknologi yang kamu pakai dan sehebat apapun metode yang kamu pakai, ya namanya yang dijadikan sampel untuk keaslian itu adalah fotokopi, ya hasilnya pun juga fotokopi alias error alias tidak akurat. Dan yang bikin gaduh itu ya Anda, ya Bapak. Masa gampangan begitu saja percaya? Mantan menteri loh, mantan menteri ahli ahli digital, sebegitu gampangnya percaya bahwa itu adalah kopi daripada asli. Jadi setiap orang yang ngomong seperti itu langsung dipercaya. Ada-ada aja Pak Suryo. Iya, jadi gini loh, ya kan. Dalam beberapa konten sebelumnya yang sudah lama-lama saya kan sering menyampaikan ya, walaupun saya bukan seorang ahli digital forensik, tetapi hampir 24 jam sehari saya itu lebih banyak gitu ya. Dalam 24 jam sehari itu lebih banyak menggunakan ya di depan komputer gitulah ya. Mungkin bisa sampai 10 sampai 12 jam lah begitu. Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh Roy Panci, ya kan, menggunakan ELA, itu kan bagian dari AI gitu ya. Itu bukan sesuatu hal yang baru bagi saya, bagi kami, bukan sesuatu hal yang awam gitu loh. Nah, kita harus mengetahui seperti halnya yang disampaikan oleh netizen barusan, yang namanya fotokopi, ya kan, itu nggak bisa gitu loh, nggak bisa digunakan. Jangankan fotokopi, ya kan. Kita memotret sebuah ijazah, kemudian kita kompres ya, atau kita kirim melalui WA, secara otomatis terkompres, atau kita kirim melalui email, kadang-kadang juga terkompres gitu kan. Ya, kemudian kita cek ya menggunakan AI ya kan, entah itu ELA atau aplikasi yang lain, itu hasilnya itu tidak akan akurat gitu loh. Ya, karena apa? Sudah terjadi pengompresan dan pengompresan itu menyebabkan penurunan kualitas. Apalagi yang digunakan fotokopian. Alamak, udah gitu ngakunya ahli telepancika pula ya kan. Lanjut. Teman tahu semua, dalam hukum fotokopi bukan bukti. Clear ya. Jadi kalau bukan bukti, kalau itu hanya berupa fotokopi, sangat janggal sekali kalau Teman-teman, ini baru pakar. Ini baru Roy Suryo, pakar telematika, ya kan? Ahli. Dia menyampaikan bahwa fotokopian nggak bisa dijadikan alat bukti ya. Sedangkan yang diteliti Roy Suryo Jali yo, temannya Tifariatun ya, itu fotokopi terus difoto, di-download di internet, terus diteliti. Yo salah Suryo Jali. Aku sependapat sekarang sama Roy Suryo yang ini nih. Ini bener, ini baru pakar telematika. Tapi kalau Roy Suryo Jali itu penyebar fitnah gitu. Sama Tifariatun
Gojal, Simon, ya kan? Ini yang bener Roy Suryo yang ini nih. Ingat fotokopian tidak bisa dijadikan alat bukti. Yuk, tak bilangin di Variaton kalau Roy Suryo Jali itu salah. Karena yang diteliti apa? Foto dari fotokopi. Ya kan? Diteliti. Ya hasilnya tetap palsu. Tetap fotokopian, bukan yang asli. Kecuali yang diteliti ijazah asli Pak Jokowi, dianalisa, diraba, kayak ngecek uang palsu, uang asli gitu loh. Ya kan? Baru hasilnya tepat, akurat. Lah ini yang diteliti sama Roy Suryo Jali, foto dari fotokopian yang diambil di internet dari postingan orang. Lah, ya kan? Biar terang, tak bilangin di Variaton kalau Roy Suryo Jali itu brengsek, penyebar fitnah. Ya, terang ya teman-teman, jelas ya, jelas. Iya. Ya, saya sependapat ya kan. Ini orang gimana gitu ya. Di bagian depan teman-teman ya, komentar saya ini adalah mengomentari pernyataan si Panci di bagian depan tadi ya kan. Di mana-mana ya kan. Di mata hukum kalau nggak salah tadi ya kalimatnya, fotokopian itu tidak bisa dijadikan dasar. Dia sebetulnya tujuannya adalah menyerang Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi pada saat melapor ke Baris ke Polda Metro Jaya itu katanya tidak membawa ijazah aslinya, melainkan hanya sekedar membawa ijazah fotokopiannya. Ya tentu mungkin sudah dilegalisasi gitu ya, atau dilegalisir gitu loh. Nah itu si Panci ini mau menampik itu, seharusnya laporan itu ditolak karena fotokopian tidak bisa dijadikan dasar hukum lah, kurang lebih seperti itulah. Dia nggak sadar gitu loh, bahwa dia sendiri selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, yang diteliti adalah fotokopian. Astagfirullahaladzim, ini orang gimana gitu ya. Lanjut. Dianalisa dari hasil download media sosial yang terkompres file image-nya. Oke, itu satu. Kedua, yang dilakukan analisa Ella yang sama tetapi menggunakan pastinya tadi sebutkan ijazah asli beliau, pastinya kan di-scan dengan proper gitu kan. Nah, kalau di-scan dengan proper sama file image yang dikompres dari media sosial, logikanya kan kebayang kan, nggak apple to apple. Artinya ketika Bung Roy Suryo mengatakan ketika diuji Ella punya Roy Suryo itu jelas tingkat errornya sangat minim, tetapi ketika punya Pak Jokowi di uji Ella blurnya sangat banyak, berarti tidak valid Pak pernyataannya. Iya, menurut logika saya itu pastinya yang dianalisa menggunakan Ella juga terhadap jasa Pak Jokowi itu pasti hasilnya akan jelek. Karena apa? Karena dianalisa dari file yang terkompres di download dari media sosial Twitter tadi. Simpel itu aja. Nah, apa yang saya sampaikan tadi ya kan di bagian depan sudah disampaikan oleh bukan netizen ya, sepertinya ini adalah seorang ahli, minimal akademisi lah, yang disampaikan oleh seorang akademisi barusan ya yang menyampaikan sebuah pendapatnya pada saat diwawancarai oleh Kompas TV gitu ya. Jadi bagaimana mungkin sebuah penelitian itu menggunakan data yang terkompres? Ini data yang terkompres loh ya, bukan fotokopian loh ya. Data terkompres saja itu tidak bisa dijadikan dasar untuk dilakukan penelitian. Apalagi penelitiannya menggunakan AI, nggak bisa. Ya memang betul gitu loh. Pengalaman saya sebagai seorang awam dalam menggunakan AI ya, berbasis gambar, itu memang seperti itu. Semakin kecil kualitas gambarnya itu semakin rusak, semakin tidak akurat. Atau bahkan itu sampai nggak bisa dianalisis oleh AI tersebut gitu ya. Apalagi fotokopian, coba bayangin. Dan herannya orang-orang itu bangga dalam kesalahan. Coba bayangin. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung.
kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.